Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Persiapan pun segera disusun semakin matang. Pasukan Singosari yang berada di Kediri sudah siap berada di jalan yang menuju ke pintu gerbang. Mereka dengan diam-diam memasuki daerah di seputar kota Singosari. Dan sementara itu prajurit-prajurit yang di Singosari telah pula terpecah. Beberapa orang senopati yang berhasil dihubungi oleh kawan-kawannya yang berpihak kepada Ronggowuni dan Maesa Cempaka kemudian menyatakan kesediaan mereka untuk membantu. Apalagi setelah mereka mengerti persoalan yang sebenarnya telah terjadi di istana Singosari itu. Dalam pada itu, Witantra Mahendra, Maesa Agni, dan Lembu Ampal pun segera membagi tugas. Maesa Agni tetap berada di halaman istana jika perlu langsung memberikan perlindungan pada orang-orang yang sudah menjadi tua dan sakit-sakitan. Kendedes yang sudah hampir kehilangan seluruh kesehatannya karena tekanan lahir dan batin. Maesa Wongateleng yang tetap berada di tempatnya bersama istri Anusapati dan adik-adiknya yang lain, serta orang-orang yang dapat terancam jiwanya apabila pergolakan benar-benar terjadi. Tapi Maesa Agni sudah tidak seorang diri. Di antara para senopati telah berhasil dihubunginya dan dengan teliti menyiapkan diri bersama beberapa orang prajurit-prajurit yang dapat dipercaya. Kecuali mereka, para pengawal Maesa Agni masih tetap berada di bangsanya pula. Mereka masih tetap mengenakan secarik kain putih di lehernya sebagai pertanda bahwa mereka benar-benar sudah berada di puncak penyerahan diri pada tugasnya tanpa menghiraukan nyawa mereka sendiri. Dan ternyata bahwa kain putih di leher para pengawal Maesa Agni itu mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi orang-orang yang tidak menyukainya. Selain Maesa Agni, maka Witantra pun mendapat tugas pula. Ia harus menyiapkan dan memimpin pasukan yang teratur yang sudah dengan diam-diam bergeser dari Kediri mendekati kota Singosari. Hanya sebagian kecil sajalah yang masih tetap berada di Kediri bersama pasukan keamanan yang disusun oleh Kediri sendiri di bawah pengawasan Singosari. Dang Mahendra mendapat tugas untuk selalu berada di dekat kedua anak muda itu, agar ia selalu dapat memberikan nasihat dan perlindungan. Karena tidak mustahil bahwa masih akan menjadi percobaan untuk langsung membunuh keduanya apabila toh Joyo dapat menemukan mereka. Dalam pada itu, Lembu Ampal mempunyai tugasnya tersendiri. Belum sampai saatnya mereka mulai dengan tindakan sesungguhnya. Lembu Ampal bertugas untuk membuat hubungan dengan orang-orang yang disangkanya dapat memberikan bantuan kepada mereka. Sementara itu, Ronggowuni dan Maesa Cempaka tidak bedanya melatih diri untuk bekal di masa mendatang yang akan menjadi semakin berat membebani mereka dengan tanggung jawab. Apalagi mereka harus sudah mulai dengan langkah-langkah tertentu. Di dalam ketegangan yang memuncak itu, maka Lembu Ampal mencoba untuk mengambil langkah yang dapat mempengaruhi keadaan yang nampaknya tenang meskipun hanya di permukaan saja. Aku akan memberikan kejutan pada para panglima dan senopati, berkata Lembu Ampal pada Maesa Agni ketika mereka sempat bertemu. Apa yang akan kau lakukan? Sekedar menarik perhatian?
agar memberikan kesan bahwa keadaan sekarang ini adalah keadaan yang diselubungi oleh kabut yang gelap. Tetapi jangan mengorbankan nyawa seseorang dengan sia-sia, baik kawan maupun lawan. Kita harus tetap menghargai sesama seperti kita menghargai diri kita sendiri. Hanya dalam keadaan tertentu saja kita dapat mengorbankan jiwa seseorang. Apabila kita benar-benar tidak menemukan jalan lain. Lembu Ampal menganggukkan kepalanya, katanya, "Aku akan selalu ingat pesan-pesan Tuan. Tapi aku pun menyadari bahwa lebih mudah mengerti daripada melakukannya. Dan kau tentu tidak akan berkeberatan melakukan betapapun sulitnya." Lembu Ampal menganggukkan kepalanya. Demikianlah Lembu Ampal mulai dengan usahanya untuk memberikan kejutan kepada Singosari, agar para pemimpin Singosari terbangun dari kesibukan mereka sendiri. Tapi yang dilakukan oleh Lembu Ampal sebenarnya juga suatu tantangan. Ternyata bahwa di Singosari masih ada orang yang dapat berpikir bening bahwa pemerintahan yang dipegang Tohjoyo sama sekali tidak akan menguntungkan Singosari. Dan sebenarnya lah bahwa ia tidak berhak sama sekali untuk tetap berada di atas tahta. Yang menjadi sasaran Lembu Ampal adalah pendukung-pendukung Tohjoyo. Meskipun Tohjoyo bukannya orang yang berhak atas tahta, tetapi pendukungnya menganggap bahwa kehadiran Tohjoyo di atas tahta sangat menguntungkan mereka. Karena itulah maka mereka berusaha untuk tetap mempertahankannya. Untuk mengurangi korban yang bakal jatuh, Lembu Ampal harus berusaha memisahkan mereka dari Tohjoyo. Tapi tentu tidak dapat dengan berterus terang pada mereka, karena mereka masih tetap banyak mengharapkan keuntungan dari Tohjoyo itu. Karena itu, untuk beberapa lamanya Lembu Ampal memperhatikan setiap orang yang dianggapnya berpihak pada Tohjoyo dengan setia. Terutama beberapa orang pasukan pengawal yang oleh beberapa orang pemimpinnya disebut golongan rajasa. Sedang golongan yang lain adalah pasukan pelayan dalam, yang sebagian terdiri dari orang-orang sinelir. Tapi Lembu Ampal tidak segera mendapat kesempatan, karena itu ia masih harus menunggu dengan sabar sambil bersembunyi, agar mereka tidak lebih dahulu mempersiapkan diri untuk menangkapnya apabila ia dapat terlihat oleh prajurit yang manapun juga. Sementara masih harus menunggu kesempatan, Lembu Ampal sengaja ingin menimbulkan sedikit keributan di kota Singosari, agar dengan demikian para prajurit dan rakyat Singosari menjadi saling mencurigai. Dengan demikian rencananya akan dapat berjalan sebaik-baiknya. Demikianlah maka pada suatu malam Singosari telah dikejutkan oleh api yang menjilat sampai ke langit. Tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana asal mulanya. Tapi tiba-tiba saja kota Singosari telah dibakar oleh cahaya kemerah-merahan. Ternyata api itu telah membakar sebuah rumah yang besar dan berhalaman luas. Rumah seorang senopati yang sudah lama tidak nampak di istana. Bahkan tidak dapat ditemukan di sudut-sudut kota Singosari. Rumah itu adalah rumah Lembu Ampal sendiri. Setelah rumahnya dikosongkan dengan menyembunyikan penghuni-penghuni yang lain, maka Lembu Ampal telah mengorbankan rumahnya sendiri. Ia meletakkan beberapa batang tulang lembu di sudut-sudut rumahnya yang terbakar itu, sehingga bekas-bekasnya masih nampak. Tetapi ketika kemudian api padam, tidak seorang pun yang dapat membedakan sisa-sisa tulang itu dengan sisa-sisa tulang manusia. Nyata bahwa kebakaran itu telah menimbulkan kegemparan. Bukan saja penduduk di sekitarnya yang berusaha memadamkan api yang menjilat sampai ke langit itu, tapi juga beberapa orang senopati dan panglima memerlukan datang. Justru karena rumah itu adalah rumah Lembu Ampal, seorang senopati yang telah hilang bersama hilangnya dua orang anak-anak muda dari lingkungan keluarga istana. "Siapakah yang telah melakukannya?" bertanya seorang senopati kepada kawan-kawannya. Tapi yang lain hanya dapat menggelengkan kepalanya, tidak seorang pun yang dapat mengatakannya. Apakah kebakaran ini disengaja atau karena kelalaian saja? Desis yang lain.
Kawannya pun hanya dapat menggelengkan kepalanya pula. Namun mereka mencoba untuk mencari sebab dari kebakaran itu. Mereka mencoba meneliti bekas-bekas api, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat mereka jadikan petunjuk. Yang mereka ketemukan hanyalah sisa-sisa alat-alat rumah tangga dan beberapa potong tulang yang telah hangus. Kebakaran itu ternyata benar-benar telah menimbulkan kejutan bagi para pemimpin di Singosari. Mereka untuk beberapa hari diliputi oleh teka-teki justru karena rumah Lembu Ampal yang terbakar dan ditemukannya sisa-sisa tulang yang sudah hangus sama sekali. Apakah ada saling mendendam di antara para senopati? Pertanyaan itulah yang kemudian timbul. Karena dendam itu tidak dapat ditumpahkan pada Lembu Ampal, maka keluarganya lah yang menjadi korban. Mereka terbakar hidup-hidup di rumah yang musnah di telan api itu. Seperti yang dimaksud Lembu Ampal, maka mulai timbullah kecurigaan di antara para senopati. Apalagi mereka yang sejak semula dibayangi oleh kecemasan karena Maeswagni dan pengawalnya tetap berada di istana. Apakah Maeswagni yang telah melakukannya? Bertanya salah seorang dari para senopati. Ia tidak meninggalkan bangsanya malam itu, sahut yang lain. Jika ia yang merencanakannya, maka tentu ia telah meminjam tangan orang lain. Tentu ada di antara kita yang berpendirian lain. Tapi mereka tidak dapat menemukan, bahkan menduga pun mereka tidak berani. Siapakah yang telah melakukannya? Namun demikian rasa-rasanya mereka saling mandang yang satu dengan yang lain. Seakan-akan ingin melihat dasar hati masing-masing, apakah di antara mereka ada yang dilekati oleh sikap yang berbeda. Dalam pada itu, para pemimpin pemerintahan dan para panglima telah memerintahkan untuk menyelidiki kebakaran yang telah menelan habis rumah Lembu Ampal seisinya. Bahkan di antara abu yang berserakan ditemukan beberapa potong tulang yang telah hangus menjadi arang. Di antara para pemimpin itu, Pranaraja lah yang menjadi sangat gelisah. Ia tahu pasti bahwa Lembu Ampal adalah seorang senopati yang mendapat perintah untuk membunuh Ranggawuni dan Maesa Cempaka. Namun yang hilang pula hampir bersamaan waktunya dengan kedua anak-anak muda yang hilang itu. Apakah Maeswagni mulai melakukan balas dendam? Bertanya Pranaraja di dalam hatinya. Tetapi itu pun ia masih dibingungkan oleh pertimbangan-pertimbangan lain. Agaknya Maeswagni tahu pasti apa yang akan terjadi atas kedua anak-anak muda itu, sehingga ialah yang telah menyembunyikannya dan kemudian melepaskan dendamnya pada Lembu Ampal. Bahkan kemudian Pranaraja berdesis dengan dada yang berdebar-debar. Bahkan mungkin Lembu Ampal sendiri telah dibunuhnya dan kemudian seluruh keluarganya pula. Pranaraja menjadi ngeri dengan jantung yang berdentang-dentang. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah akan datang saatnya Maeswagni melepaskan dendam pada orang-orang lain yang tersangkut pada usaha pembunuhan kedua anak muda itu, sehingga aku pun akan mendapat giliran. Pranaraja menjadi sangat gelisah, tetapi ia masih belum menemukan jawaban yang pasti terhadap kekarutan keadaan. Namun demikian, ia selalu berlindung di balik pengawal yang sangat kuat. Berapa orang senopati terpercaya yang dapat dibujuknya selalu dekat padanya. Bukan saja Pranaraja, tetapi atas perintahnya pula, pengawalan terhadap Tohjoyo pun diperketat pula. Karena Pranaraja pun khawatir bahwa akan ada usaha balas dendam terhadap Tohjoyo dengan cara yang curang. Demikianlah, maka belum lagi peristiwa kebakaran rumah Lembu Ampal itu menjadi tenang, maka Singasari telah digemparkan oleh peristiwa yang lain. Peristiwa yang meskipun tidak menimbulkan kerusakan apapun juga, tapi benar-benar telah mengguncang hati setiap orang yang melihatnya. Pada malam itu, para perunda yang berjaga-jaga di depan gerbang istana melihat seekor kuda putih dengan penunggangnya yang berpakaian putih berlari menyusur jalan kota. Jenak para perunda itu bagaikan matung, rasa-rasanya mereka melihat
seseorang yang pernah mendapat gelar Satria Putih. Tapi Satria Putih itu sudah tidak ada lagi, karena Anusapati sudah terbunuh di arena sabung ayam. Ternyata malam itu bukan saja para prajurit di pintu gerbang yang melihatnya, tetapi beberapa tempat yang lain pun agaknya dilalui pula Satria Putih itu. Kehadiran Satria Putih yang tiba-tiba saja itu ternyata tidak kalah menggemparkan dari rumah Lembu Ampal yang terbakar. Seakan-akan rakyat Singosari yang mulai merasakan kebekuan pemerintahan itu melihat Anusapati kembali di antara mereka. Anusapati yang telah hilang dari tahta pada saat ia sedang mulai dengan usaha yang besar bagi kesejahteraan Singosari. Tapi tidak seorang pun yang dapat menuduh bahwa yang telah berbuat itu adalah Maeswagni. Pada malam itu Maeswagni yang merasa terlampau panas duduk di antara para prajurit yang bertugas di depan bangsanya. Bahkan beberapa orang pengawalnya duduk di serambi dengan menghirup udara malam yang sejuk. Jika bukan Maeswagni, maka kita akan dapat dengan mudah menangkapnya, berkata salah seorang senopati. Orang yang berpakaian serba putih di atas kuda yang putih itu tentu sekedar ingin menumbuhkan pertentangan di hati rakyat Singosari. Agaknya pendapat itu disetujui oleh para senopati yang lain, bahkan oleh para pemimpin pemerintahan ketika para panglima kemudian mengadakan pembicaraan tentang orang berkuda itu. Maka mereka memutuskan untuk menangkap orang itu hidup-hidup. Mungkin ada sangkut pautnya dengan kebakaran di rumah Lembu Ampal itu, berkata salah seorang panglima. Ya, kita harus berusaha menangkapnya hidup-hidup, sahut yang lain. Karena itu lengkapi setiap penjagaan dengan beberapa orang prajurit berkuda. Jika benar orang itu bukan Maeswagni, maka orang berpakaian putih itu tentu tidak akan terlampau sulit untuk ditangkap. Dengan demikian maka jatuhlah perintah pada setiap gardu penjagaan terpenting di Singosari untuk melengkapi dengan beberapa orang dari pasukan berkuda yang setiap saat siap untuk mengejar orang yang berpakaian putih di atas kuda putih itu. Dan perintah selanjutnya berbunyi, tangkap orang itu hidup, hanya jika keadaan maksa kalian boleh membunuhnya. Dengan jatuhnya perintah itu maka setiap prajurit yang meronda di malam hari menjadi semakin waspada. Setiap saat mereka dapat bertemu dengan orang yang mengenakan pakaian serba putih itu. Karena hal itu dianggapnya penting, maka para panglima pun memberitahukannya pada Tohjoyo. Tetapi ternyata Tohjoyo justru menjadi sangat marah. Anusapati sudah mati, aku sendiri yang bunuhnya, teriaknya. Bukan tuanku Anusapati, sahut salah seorang panglima. Karena itulah kami sedang mencoba menyelidikinya. Tohjoyo mandang para panglima itu dengan sorot mata yang seolah-olah langsung menusuk ke pusat jantung. Dan sejenak kemudian ia berteriak pula, kalian sudah menjadi gila. Tidak ada orang mati yang dapat hidup kembali. Tidak ada lagi Satria Putih. Tuanku, seorang panglima mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Bukan maksud kami mengatakan bahwa tuanku Anusapati yang telah mati itu hidup kembali dan mulai lagi dengan pengembaraannya sebagai Satria Putih. Tapi tentu ada orang lain yang mencoba untuk memancing kekeruan. Apakah tuanku dapat mengerti maksud kami? Kalian terlalu bodoh untuk mengatasi persoalan yang paling mudah sekalipun. Jika kalian tahu mengapa kalian melaporkannya padaku, persoalan yang tidak berarti itu harus dapat kalian selesaikan sendiri. Jika semua persoalan diserahkan kepadaku, apakah artinya kalian semua? Apakah artinya aku mengangkat kalian menjadi panglima? Para panglima itu hanya dapat menarik napas dalam-dalam. Tohjoyo benar-benar telah kehilangan dirinya sebagai seorang maharaja dari Singosari yang besar. Tapi tidak seorang panglima pun yang mengetahui latar belakang dari goncangan perasaan Tohjoyo. Mereka tidak mengerti bahwa Tohjoyo mencari keseimbangan dari kejutan yang telah membantingnya ke dalam jurang yang paling dalam.
dengan sikapnya yang aneh. Ia ingin mengingkari ketakutannya melihat dirinya sendiri, melihat kehinaannya sendiri dengan tindakan-tindakan yang seolah-olah menunjukkan kebesaran, kekuasaan yang berlebih-lebihan yang lain. Sementara itu, maka para panglima itu pun kemudian mohon diri meninggalkan Tohjoyo sendiri, seperti yang sering dilakukannya. Bahkan ibundanya pun menjadi sangat jarang berada di dalam bangsalnya. Demikianlah selagi Singasari diguncang oleh keadaan yang hampir tidak dapat diduga-duga itu, Tohjoyo masih acuh tak acuh saja. Ia seakan-akan bersembunyi di dalam bangsal yang dikelilingi oleh kolam yang dalam yang dibuat oleh Anusapati. Para panglima yang kecewa itu terpaksa melakukan kewajiban atas keputusan mereka sendiri, dan mereka pun harus mengambil sikap sendiri atas peristiwa-peristiwa yang akan dapat menjadi akibat dari tindakan mereka. Betapapun para panglima, para senopati, dan prajurit serta pemimpin pemerintahan mencoba menjabarkan diri karena sikap Tohjoyo, namun perlahan-lahan kekecewaan itu mulai tertimbun di dalam dada mereka. Hanya karena mereka merasa bahwa mereka adalah pendukung Tohjoyo. Pada saat Tohjoyo mengambil sikap yang berbahaya dengan membunuh Anusapati, maka mereka tetap berusaha untuk memperbaiki keadaan yang rasanya menjadi semakin parah. Para panglima, senopati, dan pemimpin pemerintahan itu tidak mau membiarkan Tohjoyo runtuh karena perubahan yang terjadi atas dirinya. Jika demikian, maka akan timbul kekuatan baru di dalam pimpinan pemerintahan Singosari. Jika pimpinan yang baru itu tidak sejalan dengan Tohjoyo, maka mereka pun akan ikut serta menanggung akibatnya karena mereka adalah pendukung-pendukung Tohjoyo. Itulah sebabnya maka mereka harus menyelamatkan Tohjoyo, meskipun Tohjoyo bagi mereka tidak lebih dari seorang yang sudah menjadi orang yang kehilangan pengamatan diri. Demikianlah para prajurit di Singosari bersiaga sepenuhnya untuk menangkap orang yang berpakaian serba putih di atas kuda putih pula. Seperti yang pernah disaksikan pada masa Anusapati masih menjadi Pangeran Pati. Dan perintah yang harus mereka lakukan adalah menangkap orang itu hidup-hidup untuk diperas keterangannya tentang bermacam-macam hal yang mulai menyuramkan ketenangan Singosari. Tapi ternyata untuk beberapa malam tidak seorang pun yang melihat kuda putih dengan penunggangnya yang berpakaian putih pula. Meskipun demikian, para prajurit sama sekali tidak lengah setiap saat kuda putih itu akan dapat muncul. Ternyata seperti yang mereka duga, maka pada malam yang gelap, para peronda di ujung jalan kota melihat seekor kuda putih yang berderap di muka gerbang. Tapi kuda itu tidak masuk ke dalam kota. Kuda itu hanya melintas dan kemudian menyusur jalan di luar gerbang dan menghilang di dalam gelap. Namun kehadirannya itu telah membangunkan para penjaga yang memang sedang menunggu dengan terkantuk-kantuk. Berapa orang prajurit berkuda segera bersiaga di samping kuda mereka. Namun kuda putih yang muncul dengan tiba-tiba dan menghilang itu tidak lewat di jalan itu lagi. Beritahukan kepada setiap gardu di segala penjuru, perintah pemimpin penjaga gerbang itu. Dengan demikian maka beberapa ekor kuda pun kemudian berderap di jalan kota. Mereka mencar ke segala penjuru kota. Pada setiap prajurit di gardu-gardu peronda, penunggang kuda itu memberitahukan bahwa mereka telah melihat kuda putih dengan penunggangnya yang serba putih. Para prajurit berkuda di seluruh gardu peronda pun kemudian mempersiapkan diri dan kuda mereka. Tiap saat mereka harus melompat ke punggung kuda masing-masing untuk mengejar orang yang mencoba menghidupkan kembali satria putih yang sudah tidak ada lagi itu. Tapi sampai lewat tengah malam tidak seorang pun yang melihat kuda putih itu lagi. Meskipun demikian, para prajurit masih tetap bersiaga sepenuhnya. Namun para prajurit telah dikejutkan oleh suara tengoro yang mulai terdengar justru dari tengah-tengah kota.
Tengoro yang sudah mereka sepakati bersama untuk memberikan tanda apabila ada di antara mereka yang melihat orang berpakaian putih di atas kuda putih. Suara tengoro itu pun segera menjalar dari gardu yang sampai ke gardu yang lain, sehingga dalam waktu yang pendek seluruh kota telah terbangun oleh suara tengoro yang merobek sepinya malam. Tapi sebelum para prajurit yang berada di Regol menyadari sepenuhnya apa yang harus mereka lakukan menghadapi orang yang hampir serupa dengan Satria Putih itu, maka para prajurit itu terkejut bukan buatan. Tiba-tiba saja seperti loncatan lidah api di langit, seekor kuda putih berderap dengan lajunya. Dua orang yang melompat ke tengah jalan sambil menyilangkan tombak mereka terpaksa meloncat kembali menepi karena kuda itu berlari justru semakin kencang. Namun pasukan berkuda yang sudah siap itu tidak membiarkan orang yang memang mereka tunggu-tunggu itu lewat begitu saja. Apalagi mereka pun sebenarnya memang sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Karena itu maka beberapa orang di antara mereka pun segera berlompatan ke atas punggung kuda dan berderap dengan lajunya menyusul orang yang berpakaian serba putih di atas kuda putih itu. Di dalam malam yang kelam, 5 orang dari pasukan berkuda telah mengejar seorang yang melarikan kudanya di tengah-tengah bulak yang panjang sekali. Suara kaki-kaki kuda itu gemeretak memecah sepinya malam. Ternyata bukan hanya 5 orang prajurit itu saja yang mengejar orang yang berpakaian putih itu, tetapi beberapa orang yang lain dari gardu yang lain pun segera menyusul pula. Meskipun mereka tidak dapat melihat lagi orang yang mereka kejar, namun mereka dapat menyusuri jejak kaki-kaki kuda yang sedang berkejaran itu. Dalam pada itu, orang yang berpakaian putih pun melarikan kudanya dengan kencang. Agaknya baik orang yang berpakaian putih maupun kuda putih yang dinaikinya sudah mengenal jalan itu dengan baik, sehingga kuda itu dapat berlari seperti angin. Tapi prajurit berkuda itu pun telah mengenal jalan itu dengan sebaik-baiknya. Kuda-kuda mereka pun tidak kalah tegarnya dengan kuda putih yang dikejarnya. Sehingga karena itu, maka kuda putih itu tidak berhasil memperpanjang jarak di antara mereka yang sedang saling berkejaran itu. Bahkan kemudian ternyata bahwa prajurit berkuda itu berhasil memperpendek jarak di antara mereka. Dengan geram, prajurit-prajurit itu sekali-kali melecut kudanya yang rasa-rasanya berlari terlalu lambat. Orang berpakaian putih itu tidak dapat mempercepat lari kudanya. Ia terpaksa menerima kenyataan bahwa kuda para prajurit yang memang dipilih dari puluhan kuda yang tegar dan kuat itu ternyata berlari lebih cepat dari kudanya. "Berhenti!" seorang prajurit yang berlari di paling depan kemudian berteriak sekuatnya ketika jarak mereka tidak terlampau jauh. Tetapi orang berpakaian putih itu sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan ia berusaha mempercepat lari kudanya, tetapi ia tidak berhasil. 5 orang prajurit berkuda itu menjadi semakin dekat. Mereka sudah hampir pasti bahwa mereka akan dapat menangkap orang berpakaian putih itu. "Asal bukan tuanku Maeswagni," berkata para prajurit itu dalam hatinya. "Jika orang itu tuanku Maeswagni, maka 1 atau 2 orang dari antara kami harus segera kembali melaporkan kepada para panglima agar mereka dapat segera mengambil tindakan." Para prajurit itu pun menjadi semakin dekat. Sekali lagi yang berpacu paling depan berteriak pula, "Berhenti! Kami akan berbicara jika kau berhenti." Tapi kuda putih itu berlari terus meskipun jaraknya justru menjadi semakin pendek. "Kisanak!" teriak prajurit berkuda itu, "Berhentilah! Kau belum berbuat apa-apa, sehingga karena itu kau belum dapat dinyatakan bersalah. Karena itu berhentilah dan kita akan berbicara." Agaknya teriakan itu didengar oleh orang berpakaian putih di atas kuda putih itu. Ternyata ia berteriak, "Apakah jaminanmu? Kami berjanji tidak akan berbuat apa-apa. Kami hanya ingin mendapatkan keterangan saja." Orang berkuda putih itu tidak menjawab, namun kudanya yang sudah diperlambat sedikit itu
Tiba-tiba telah dilecutnya sehingga kuda itu bagaikan meloncat terbang di dalam gelapnya malam. Gila, geram para prajurit itu. Namun kuda mereka adalah tetap kuda yang lebih baik sehingga jarak itu pun benar-benar telah menjadi semakin pendek. Berapa ekor kuda yang berkejaran itu masih menyusuri bulak yang sangat panjang. Tapi sebentar lagi mereka akan memasuki sebuah pedukuhan yang kecil. Pedukuhan yang tidak begitu banyak dihuni oleh orang meskipun dikelilingi oleh sebuah bulak yang subur. Jangan sampai kuda putih itu mencapai pedukuhan di hadapan kita, geram prajurit berkuda di paling depan. Agar ia tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri dengan melepaskan kudanya dan bersembunyi. Prajurit-prajurit berkuda yang lain pun mempunyai pendapat yang sama pula. Baiknya mereka mencegah kuda putih itu masuki pedukuhan di hadapan mereka. Namun salah seorang mereka berdesis pada diri sendiri, tetapi kuda putih itu mempunyai kaki seperti kudaku ini, dan penunggangnya tentu mempunyai pendirian yang berlawanan. Oleh karena itu, kuda-kuda itu masih tetap berkejaran. Rasa-rasanya para prajurit itu ingin terbang mengejar kuda putih itu sebelum mencapai pedukuhan. Tetapi mereka ternyata tidak berhasil. Kuda putih itu seakan-akan mampu berlari lebih cepat, sehingga karena itu maka prajurit di paling depan mengumpat, "Gila, berhenti atau kami akan membunuhmu."